Set of bogeys 135, 50, Angel 60. 340. Amerika telah memutuskan untuk mengirim M1 Abrams ke Ukraina, tetapi jalur di depan sepertinya akan cukup rumit. Saat ini banyak perhatian diberikan kepada komponen elektronik Abrams yang kompleks dan terutama sistem propulsi turbin gas yang digunakan. Ini dapat membuat mereka sangat sulit untuk dioperasikan dan dirawat. Tetapi itu masalah yang dihadapi Ukraina. Amerika punya masalah rumit sendiri. Meskipun belum jelas varian spesifik apa yang akan diterima oleh militer Ukraina, tank tersebut pasti harus dalam konfigurasi ekspor yang unik. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh paket lapis baja sangat rahasia yang ditemukan secara khusus pada versi militer Amerika. Mereka mengandung apa yang disebut sebagai depleted uranium atau DU, dan komponen ini tidak dapat diekspor bahkan ke sekutu utama. Dengan kata lain, Amerika tidak bisa begitu saja mengirim M1-nya ke Ukraina. Presiden Joe Biden pada 25 Januari 2023 secara resmi mengumumkan rencana untuk mengirim 31 tank M1 ke Angkatan Bersenjata Ukraina. Gedung Putih akan mengakuisisi Abrams melalui Prakarsa Bantuan Keamanan Ukraina atau USAI. USAI menyediakan dana untuk membeli sistem senjata dan peralatan, pelatihan, dan layanan dukungan lainnya atas nama militer Ukraina. Meskipun jadwal pasti pengiriman belum diketahui, para pejabat Amerika telah menjelaskan prosesnya akan memakan waktu berbulan-bulan, bukan berminggu-minggu. Tank pertama mungkin tidak akan tiba hingga akhir tahun 2023 ini, atau bahkan awal tahun depan. Selain itu, belum jelas apakah M1 untuk Ukraina akan menjadi tank yang sepenuhnya baru atau akan datang dari sumber lain. Angkatan Darat Amerika memang memiliki ribuan Abrams tua dalam penyimpanan yang dapat diperbarui ke kondisi seperti baru atau dapat digunakan sebagai donor untuk membantu pembangunan tank baru. Tetapi apapun yang terjadi, mereka harus menjadi konfigurasi yang dapat diekspor sebelum menuju ke Ukraina. Jadi sebagian besar dari proses apapun itu pada akhirnya akan berpusat pada paket armor mereka. Pada akhir 1980-an, banyak M1A1 produksi baru untuk militer Amerika mulai menampilkan paket lapis baja komposit yang mencakup depleted uranium, logam yang dikenal dengan kerapatan tinggi, dan bahan lainnya. Paket armor yang menggabungkan DU disertakan mulai varian seri A2, tetapi banyak M1A1 Amerika yang lebih tua kemudian ditingkatkan dengan armor baru dan perbaikan lainnya yang akhirnya dibawa ke standar A2. Baja komposit DU sangat rahasia. Pengembangan versi armor yang sering disebut sebagai baju besi berat atau baju besi khusus ini dilakukan di bawah proyek rahasia yang disebut sebagai Program Akses Khusus atau SAP. Program ini juga dijuluki dengan anggur hijau. SAP memiliki lapisan ekstra dari protokol keamanan yang sangat ketat, semua untuk melindungi pengungkapan informasi keamanan nasional yang sangat sensitif. Setelah 35 tahun, banyak paket lapis baja Abrams termasuk yang juga menggabungkan keramik canggih masih sangat dijaga ketat kerahasiaannya. Varian M1 memang beroperasi di Australia, Mesir, Irak, Kuwait, Maroko, dan Arab Saudi. Tetapi tidak ada dari mereka yang diketahui memiliki lapis baja dengan depleted uranium. Amerika mengembangkan paket armor yang dapat diekspor yang tidak menyertakan DU. Paket ini digunakan untuk seri M1, salah satunya M1A1M yang dioperasikan Angkatan Darat Irak. Masalah lapis baja akan membatasi seberapa cepat pemerintah Amerika dapat memasok Abrams ke Ukraina dari manapun sumber tank tersebut, kecuali Pentagon akan melepas tank dengan depleted uranium, tetapi kemungkinan itu akan kecil. Akibatnya, jika M1 untuk Ukraina ditarik dari penyimpanan dan dibangun kembali, kemungkinan besar mereka akan memiliki paket lapis baja yang perlu diubah. Ini adalah proses yang sangat rumit, sebagaimana dibuktikan dengan penjualan tank Abrams ke Polandia. Polandia memang mengakuisisi versi terbaru yang dikenal sebagai M1A2 SIP versi 3, tetapi tank mereka akan menampilkan turret M1A1 yang diperbarui. Sebagai bagian dari penjualan, Angkatan Darat Amerika memfasilitasi pemasangan paket lapis baja ke turret tersebut. US Army saat ini sedang mencari sumber yang bisa melakukan tugas itu. Sudah ada 3 tawaran tetapi ditolak karena alasan tidak ada jaminan hal-hal sensitif terlindungi.
Angkatan Darat Amerika mengatakan diperkirakan akan memakan waktu 64 bulan atau lebih dari 5 tahun untuk mendapatkan turret yang sesuai untuk Polandia. Sebagian besar waktu itu akan dihabiskan untuk membangun fasilitas yang aman guna melakukan pekerjaan tersebut. Tidak jelas berapa lama Angkatan Darat Amerika mengharapkan untuk mengganti armor pada satu turret. Namun US Army mengatakan pekerjaan pada gelombang pertama dari 28 turret harus dimulai pada Januari 2023 dan selesai pada Desember 2023. Angkatan Darat Amerika memperkirakan total biaya untuk mengubah menara tersebut akan menjadi hampir 6 juta dolar Amerika atau sekitar 89 triliun rupiah. Dengan semua pemikiran ini, maka masih harus dilihat bagaimana Amerika akan berusaha untuk mengurangi masalah terkait transfer Abrams ke Ukraina. Juga muncul pertanyaan apakah mungkin memperoleh varian ekspor yang telah menurunkan lapis baja dan sistem lain dari negara ketiga. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan. Sebagai contoh, sebagian dana bantuan Amerika telah digunakan untuk membantu membayar perbaikan tank T-72B rancangan Soviet yang diperoleh dari pihak ketiga untuk Ukraina tahun lalu. Artinya bisa saja Amerika membeli Abrams yang diekspor ke negara lain untuk diberikan ke Ukraina. Dua operator asing terbesar dari Abrams saat ini adalah Mesir dan Arab Saudi. Mesir memiliki sekitar 1.360 M1A1 setidaknya di atas kertas, sedangkan Angkatan Bersenjata Saudi memiliki sekitar 370 unit dengan 170 di antaranya dilaporkan dalam penyimpanan. Mesir dan Arab Saudi sama-sama mitra utama Amerika Serikat, namun pada saat yang sama kedua negara ini memiliki hubungan yang rumit dengan Rusia. Jadi akan sangat sulit untuk meyakinkan salah satu dari mereka untuk membantu upaya tersebut. Ini karena risiko yang sangat nyata untuk merusak hubungan mereka dengan Moskow. Semacam pengaturan transfer rahasia mungkin dilakukan, tetapi itu hanya akan menambah kerumitan untuk benar-benar membawa tank Abrams ke Ukraina. Pemerintah Amerika dapat mendekati salah satu operator yang lebih kecil, tetapi kemungkinan juga mengalami hambatan diplomatik atau hambatan lainnya. Peluang terbesar Amerika adalah menggunakan tank yang digunakan Australia, tetapi Australia hanya memiliki sekitar 60 tank ini. Jika diambil 31, itu akan sangat mengurangi kekuatan mereka. Situasi ini kemungkinan tidak akan dialami Leopard 2 yang akan dikirim Jerman dan Polandia. Leopard 2 yang beroperasi dengan banyak negara Eropa dapat ditransfer lebih cepat daripada tank Amerika. Mungkin Washington harus membangun Abrams dari nol atau diproduksi secara mendalam. Demikian sahabat senjata apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.senjataba.com dan www.flatzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and good flight. And thank you guys. Appreciate it.